Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 9, materi pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada materi ini, kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan adalah bisa menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dalam bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Dalam memahami konsep bilangan berpangkat ini, indikatornya adalah peserta didik memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan sifat pangkat atau operasi pangkat. Memahami konsep bilangan berpangkat. Perhatikan pernyataan berikut. Manakah dari contoh berikut yang benar? 1. 3 kali 4 sama dengan 3 pangkat 4. 2. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 4. 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat negatif 4. Dari contoh tersebut, yang benar adalah contoh nomor 3, yaitu bahwa 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Jadi, perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak 4 itu ditulis 3 pangkat 4. Perhatikan contoh berikut. Ubahlah dalam bentuk perpangkatan. 1. 4 kali 4, dalam hal ini 4-nya sebanyak 2 kali, maka ditulis menjadi 4 pangkat 2. Nomor 2, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, dalam hal ini 5 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ditulis menjadi 5 pangkat 6. 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berarti di sini negatif 2-nya 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4. Maka ditulis menjadi negatif 2 pangkat 4. Contoh 4. AP kali AP kali AP kali AP. Di sini AP-nya sebanyak 1, 2, 3, 4. Maka ditulis menjadi 2P pangkat 4. Selanjutnya, kita akan menggunakan operasi pangkat. Contoh 2 pangkat 4 berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 16. Dalam hal ini maksudnya berarti perkalian berulang dari angka 2 sebanyak 4. Yang kedua, 3 pangkat 5 berarti sama dengan 3 kali
adalah perkalian berulang dari angka 3 sebanyak 5. Contoh berikutnya, 4 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Maka hasilnya adalah 1024. Dalam hal ini adalah perkalian berulang dari angka 4 sebanyak 5. Dari contoh-contoh di atas, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan dalam suatu perpangkatan disebut bilangan pokok. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut pangkatnya atau eksponennya. Sehingga secara umum dari perpangkatan A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A kali dan seterusnya sebanyak N kali. Ini A disebut, dalam hal ini A-nya harus bilangan bulat ya, dalam hal ini bilangan bulat. A-nya disebut sebagai bilangan pokok, sedangkan N-nya di sini disebut pangkat atau eksponen. Yuk, perhatikan contoh berikutnya. Menyatakan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. 1. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Dalam hal ini, karena negatif 2 dikalikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, maka ditulis hasilnya adalah negatif 2 pangkat 5. Contoh 2. P kali 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 P. P-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8 kali, maka hasilnya adalah P pangkat 8. Contoh berikutnya. Menghitung nilai perpangkatan. Kita menghitung nilainya ya. 1. Menyatakan perpangkatan negatif 7 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan bulat. Yang pertama, negatif 3 pangkat 2 berarti negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya kan positif, maka hasilnya adalah positif 9. Contoh yang kedua, tingkat pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, jelas hasilnya adalah 9. Perhatikan ya hasilnya ya, perhatikan hasilnya. Tadi yang dipangkatkan adalah negatif 3, pangkatnya 2. Yang pertama, yang kedua 3 pangkatnya 2. Perhatikan hasilnya. Yang kedua, nyatakan perpangkatan negatif 3 pangkat 2 dan negatif 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Negatif 3 pangkat 3 berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya menjadi negatif 27. Sedangkan 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Perhatikan hasilnya.
bilangannya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Pada contoh 1 tadi, bilangannya negatif, pangkatnya genap, hasilnya positif. Artinya dalam hal ini bilangan negatif dipangkatkan jika pangkatnya genap, hasilnya positif. Jika bilangan negatif itu dipangkatkan pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Cara menghitungnya sama, tergantung pangkat berapa. Yuk, lihat contoh berikut. Perpangkatan negatif 3 pangkat 3 dan negatif 3 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Negatif 3 pangkat 3 berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 27. Kita sudah melihat sebelumnya. Yang kedua, negatif 3 pangkat 4 berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya menjadi 81. Perhatikan ya. Ini tadi negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya negatif. Bilangannya sama, negatif, tapi pangkatnya positif. Pangkatnya genap maksud saya. Bilangannya negatif, sama-sama negatif ya. Tapi di sini pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, inilah kesimpulannya. Dari ketiga contoh tadi, berarti kesimpulannya adalah bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif. Sedangkan bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Silakan dipelajari di LKS. Tugas selanjutnya nanti saya kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.